bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutaman. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, panitia, pengurus wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saya pikir ya, karena kemarin diumumkan saya sudah was-was. Kan ada puja bakti jam 5 sore. Coba kalau yang di sana mau datang setengah aja. Amsyong kita ya. Saya sudah mikir ini. Gimana ini? Wah, rupanya yang datang pas ya. Ya, pas-pasan. Tadi juga saya kedinginan Bapak Ibu ya. Memang AC ini paling ribet. Kalau diturunin suhunya kedinginan. Kalau dinaikin kepanasan. Nanti panitia setel-setel aja ya. Kalau terlalu panas naikin ya. Mungkin tadi naikinnya kebanyakan ya didinginin gitu. Terserah panitia. Saya tadi hanya khawatir fan-nya saja. Ya, anginnya terlalu kencang. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini suhunya sudah sangat nyaman. Hari ini pelajaran terakhir saya untuk kedatangan kali ini. Saya ingin berbagi cara meditasi yang baik. Bapak Ibu dengar baik-baik. Nah, dengar baik-baik. Lalu nanti dipraktekkan di rumah. Yang belum pernah meditasi sama sekali, dengar baik-baik. Yang sudah sering meditasi, juga dengar baik-baik. Yang masih malas meditasi pun tidak apa-apa. Dengar aja baik-baik. Kenapa? Ya, satu ketika kan bisa saja kepengen meditasi. Betul ya? Caranya sudah tahu. Ya, caranya sudah tahu. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dari kisah hidup beberapa orang. Sangat menarik. Kisah hidup yang pertama, orangnya masih hidup. Orang ini bernama Ray Dalio. Dia adalah orang terkaya di dunia urutan 50-an. Ya. Dan kekayaan itu dia ciptakan sendiri. Artinya dia bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Ayahnya seorang penyanyi atau pemain piano jazz. Ya, pemain piano jazz kalau saya tidak keliru. Nah, jadi Anda bisa tebaklah pendapatan seorang piano jazz. Bukan artis. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebagai orang terkaya urutan 50-an di dunia. Ya, orang terkaya di dunia. Apa maksudnya? Apa bedanya orang terkaya nomor 1 dengan nomor 100? Wong makannya cuma bisa 3 kali. Betul ya? Artinya apapun yang ingin dimiliki orang terkaya nomor 1. Yang terkaya nomor 100 mampu beli enggak? Mampu. Ya, mau pulau, mau yacht. Apa itu yacht? Kapal pesiar ya. Itu mainannya orang super kaya. Ya. Yacht. Bisa dia beli. Apapun yang nomor 1 bisa beli, nomor 100 bisa beli. Jadi bagi saya top 300 dunia samalah kayanya. Ya.
Anda kumpulin orang terkaya di Indonesia, top 200, samalah kayanya, ya. Nanti yang top 1, top nomor 1 kekayaan 200 triliun. Katakanlah yang top 200 2 triliun. 2 triliun sudah bisa beli semua. Beli bakso penuh ini satu wihara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, unik sekali. Satu ketika Ray Dalio ini diinterview dan dia kayaknya udah capek gitu. Setiap diinterview pertanyaannya sama, gimana kaya, gimana cara kaya, sampai sudah capek ya. Satu ketika dia diinterview, lalu dia ditanya, Pak, bagaimana ilmunya biar kaya? Bapak Ibu tahu enggak? Sebagai orang terkaya dunia, dia kasih tipsnya unik. Dia bilang begini, gini ya, sebenarnya untuk bahagia itu enggak perlu kaya-kaya banget. Jangan salah tanggap ya. Dia nggak bilang nggak usah kaya ya, dia nggak bilang gitu juga ya. Nggak usah kaya-kaya banget. Anda tahu nggak? Saat ini saya mampu membeli apapun yang saya mau. Apapun yang saya mau, saya mampu membeli. Tapi setiap harinya bisa dibilang 3 hal yang saya nikmati. Apa 3 hal ini? 1, saya senang camping sama anak saya. Nah, camping itu bukan ke gunung. Kalau orang Amerika mah camping itu ke taman. Dan taman itu gratis juga. Mungkin di rumah dia ada taman juga. Ya, mereka cuma gerai itu tiker, kayak itu film Mr. Bean, ya. Nah, bawa kotak itu, kotak sandwich ya. Dia duduk sama anak-anak main-main gitu. Nah, di Indonesia mah kita jarang ya. Anda cobalah camping di depan itu coba. Ya, tetangga ketawa ya. Kenapa di Indonesia jarang? Mungkin karena kita terlalu panas. Ya, kendaraan yang lewat terlalu banyak. Seperti kalau di luar negeri jalan kaki, ya nggak usah yang jauh-jauh. Thailand aja kita jalan kaki kemana-mana. Padahal panas negaranya. Anda tahu kenapa di Indonesia jarang jalan kaki kemana-mana? Deket aja naik motor. Sebenarnya bukan males, menurut saya. Kriminal terlalu tinggi. Cobalah jalan kaki. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu kalau di Palembang. Naik sepeda aja kerampokan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Ray Dalio. Kok jadi cerita kriminal ya? Nomor 1 apa? Camping sama keluarga dia. Nomor 2, reading books. Baca buku. Karena kalau dia tidak belajar sebanyak itu, mungkin hari ini dia bukan tidak mampu mencapai titik di mana dia dapat. Karena bisnis dia itu bisnis yang pakai otak. Bisnis itu kan ada yang pakai koneksi ya, ada yang pakai sistem, bisnis dia pakai otak. Ya, dia ngelola keuangan kayak di Indonesia Pak Sandiaga Uno. Ya, jadi dia pengelola keuangan. Nah, jadi dia belajar tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini klaimnya Ray Dalio. Yang paling dia nikmati setiap harinya, meditasi. Dan Anda nangkap nggak tiga-tiganya itu apa? Gratis. Tiga-tiganya gratis. Jadi akhirnya dia menyadari bahwa setelah dia mampu membeli apapun yang dia inginkan, ternyata keseharian dia kembali pada hal-hal yang nggak terlalu mahal. Makanya setiap saya baca buku Bapak Ibu, yang nggak usah niru saya ya. Karena saya juga lihat Bill Gates, seneng banget baca buku. Dia punya channel. Bill Gates itu yang bikin Windows, Microsoft. Ya, setiap Anda pakai laptop yang bukan Apple, ya Anda pakai sistem dia, Anda bayar ke dia. Anda sudah bayar pas Anda beli laptopnya. Kalau dulu bayarnya terpisah, sekarang bayarnya Windows udah lengket di laptop. Bapak Ibu Saudara, Bill Gates orang terkaya dunia. Dia sangat senang baca buku. Bahkan dia berpikir bahwa kesedihan dia salah satu adalah umurnya terlalu pendek untuk membaca semua buku di dunia. Dan
Setiap bulan dia itu keluarin video buku terbaik bulan ini. Seneng dia bikin YouTube. Nah, Anda cari dan nanti channelnya ya. Anda lihatlah kalau konglomerat bikin YouTube gimana. Seru. Editingnya sudah kayak animasi-animasi mahal begitu. Nah, duitnya banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap saya baca buku, ya saya merasa juga orang terkaya di dunia. Bahwa mereka lakuinnya sama. Begitu ya? Baik Bapak Ibu Saudara. Ray Dalio mengklaim meditasi. Kita geser ke orang lain yang sebenarnya ingin saya ceritakan kemarin. Tapi waktu tidak cukup. Robert Greene. Tidak usah kenal, nggak apa-apa. Anggap aja acik sebelah. Ya, anggap aja acik sebelah. Acik Robert gitu. Namanya Robert Greene. Ini orang hebat. Ini adalah orang yang nggak hebat jadi hebat. Ya, nggak hebat jadi hebat. Dia itu kerja tunggang langgang, pindah-pindah kerjaan, kerjaannya tidak tinggi, pernah jadi guru bahasa, supir alat berat, lalu kalau nggak salah bahkan pernah kerja di restoran ya, kerja di perfilman kalau saya nggak salah, tunggang langgang ganti-ganti kerjaan tidak sukses. Sampai umur 35 dia baru sukses. Dia nulis satu buku, bukunya Goal, jadi bestseller di Amerika. Baik. Ya, silahkan ya. Bapak Ibu Saudara, setelah itu karirnya terus melesat. Dia nulis 7 buku sejauh ini, semuanya bestseller dunia. Sekarang dia sudah umur 50-an, hampir 60. Sehebat apa dia saat ini? Dia adalah penasehat untuk beberapa presiden di dunia. Sehebat itu dia. Gak mau ngasih tahu presidennya siapa. Juga penasehat untuk beberapa artis Hollywood. Nah, yang ini ketahuan satu. 50 Cent. Ya, penyanyi rapper sangat kaya raya di Amerika namanya 50 Cent. Karena satu ketika 50 Cent itu ditanya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Dia sebut Robert Greene. Baik, Bapak Ibu Saudara. Robert Greene mengaku selama 14 tahun terakhir, dia setiap hari meditasi tidak pernah putus. Kenapa? Karena itu sangat membantu hidupnya. Ini klaimnya seorang Robert Greene. Ya. Dia meditasi dengan teknik meditasi Zen. Yang mana meditasi Zen itu nanti tekniknya akan sangat mirip dengan yang kita pelajari di Theravada. Sangat mirip. Karena Zen itu artinya jana. Ya, Zen itu bahasa Jepangnya, bahasa Palinya jana. Jana ke Mandarin jadi Chan. Lalu ke bahasa Jepang jadi Zen. Ke bahasa Korea jadi Seon. Ke bahasa Hokkien jadi siapa yang bisa Hokkien ini harus bertanggung jawab ini. Sien. Jipsien ya. Jipsien itu mencapai jana. Teitsien jana pertama. Tejisien, tesasien, tesisien. Gitu ya. Nah, ini upgrade nih bahasa Hokkiennya. Makanya meditasi namanya Cesien. Nah, C itu duduk. Cesien, duduk untuk jana. Ya, Teitsien, Tejisien, Tesasien, Tesisien. Namanya Cesien. Cesioku, Jinsien. Nah, ini bener ini ya. Cesioku, Jinsien ya. Aduh, direkam lagi gawat saya. Ada jejak digital ini ya. Cesioku itu duduk kelamaan ya. Jinsien. Jinsien itu sungguh membosankan. Bapak Ibu Saudara, jadi kadangkala ya saya cari real story orang-orang nyata, orang-orang hebat yang senang bermeditasi padahal mereka bukan Buddhis.
Mereka bukan Buddhis, mereka sangat logis ya, orang-orang pinter, kadang belum tentu juga seneng serius beragama ya, kadang belum tentu serius beragama, tapi mereka bermeditasi malah lebih rajin daripada umat Buddha. Ya, satu hal yang sangat disayangkan. Kalau ditanya kenapa, menurut saya bukan malas, tapi belum tahu lengkapnya ya. Kayak kita kenapa orang Indonesia jarang jalan kaki, bukan malas. Ada sebab yang kita udah lupa gitu. Ya, sebabnya adalah kriminal terlalu tinggi. Bapak Ibu Saudara, nah, jam 6 lewat 5 menit ya. Kita belajar meditasi. Pulang dari sini Anda pinter meditasi. Cesien. Jipsien. Rajin meditasi 10 tahun. Pensien. Ya. Baik. Saya latihan dengan Anapanasati. Ana itu nafas masuk. Pana, nafas keluar. Sati, memperhatikan. Ya, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Sesederhana itu. Nafas masuk, nafas keluar. Baik. Pertanyaannya, apa hebatnya melihat nafas masuk, nafas keluar? Apa hebatnya? Baik, jawabannya adalah menenangkan pikiran. Lalu, saya ingin ajak Anda untuk berpikir, apa yang membuat pikiran tidak tenang? Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu seseorang, ya, diri sendirilah, karena susah bayangin orang lain. Anda dapat masalah besar, tidak tahu itu masalah apa. Yang Anda pikirkan masalah yang Anda sudah pernah alami dan sudah Anda lewati. Masalah besar. Lalu malam Anda ingin tidur. Gampang tidur atau susah tidur? Kenapa? Pikirannya ribut, betul? Gak mau diem. Itu yang kita sebut pikirannya kacau. Kenapa kacau? Karena ribut. Sekarang kita mau latihan meditasi. Nama meditasinya samatha, meditasi ketenangan. Tekniknya apa? Kuijip kuicut, Anapanasati. Kalau tadi pikiran kacau karena ribut, pikiran tenang karena tidak ribut. Kan begitu ya? Antonim toh. Kalau kacau karena ribut. Kalau tenang karena tidak ribut. Tidak ribut namanya apa? Diem. Simpel ya? Kalau kacau, ribut. Kalau tenang, diam. Jadi meditasi itu samatha, meditasi ketenangan. Tujuannya apa? Mendiamkan pikiran. Karena selama ini kita pakai istilah tenang, nggak klop banget. Mendiamkan pikiran. Siapa yang pikirannya setiap hari ngomong ada? Semua ya? Semua. Apapun ya. Besok hari Senin. Senin masak apa? Semur ya. Ya, Senin masak apa? Mikir anak pengen makan apa. Saudara-saudari, oleh karena itu sesungguhnya tujuan awal bermeditasi adalah mendiamkan pikiran. Baik, prosesnya begini. Bagaimana mendiamkan pikiran? Maka Anda harus memperhatikan satu hal dan tidak membiarkan pikiran itu teralihkan. Ya, sebenarnya kalau fokus satu hal aja, nonton TV juga fokus. Ya, nonton TV itu fokus. Fokus. Kadang sampai orang rumah lewat kita nggak tahu. Itu kalau saya hari Minggu kecil nonton Doraemon itu. Beneran. Mama saya lewat saya nggak tahu. Tiba-tiba sudah pulang bawa sarapan, saya terkejut. Nanya berulang-ulang. Mak, lu lewat? Lu lewat beneran, lu lewat. Nah, mama saya bilang, beneran nggak? Lu nonton TV itu saking seriusnya. Saya lewat, kamu pun nggak tahu. Saya beneran nggak tahu loh. Itu terjadi beberapa kali dalam hidup saya.
Sampai saya mikir jangan-jangan mama saya lewat lorong belakang ya. Nah, tapi dia pergi sarapan, beli sarapan ya harus naik motor ya. Pulang sudah bawa sarapan. Terkejut saya. Bapak Ibu Saudara, baik. Bahkan kalau kita nonton TV, ya fokus. Tapi pikiran masih ngomong nggak? Masih. Ya. Jengkel kali lihat satu orang ini. Nah, kalau nontonnya drama ya. Ya, Indosiar ya, tersanjung. Kan nggak ada. Ya, nah itu. Nah, jadi Anda nonton sih fokus, tapi di sini masih ngomel-ngomel juga. Kasian sama pemeran utamanya. Nah, ketemu itu mertua nenek sihir ya. Nah, biasa begitu kalau sinetron-sinetron. Baik. Oleh karena itu kita harus mencari cara fokus di satu hal, tapi ini diem. Nah, oleh karena itu bukan nonton TV. Oleh karena itu bukan denger lagu. Denger lagu juga fokus. Tapi ini nggak diem. Bagaimana suruh ini diem? Maka Sang Buddha menggunakan teknik nafas masuk, nafas keluar. Kalau Anda, nah yang bagian ini fokus ya, yang bagian ini fokus. Hanya ada dua bagian yang berharga. Bagian ini sangat berharga. Kalau seseorang memperhatikan nafas itu, sejak titik pertama nafas itu masuk. Artinya kali pertama atau titik pertama kita narik. Ya, yang nggak ada suaranya sih. Ini sengaja saya kencengin aja. Ya, biar Anda bisa simulasi. Pertama kali nafas masuk Anda tahu. Pertama kali nafas keluar Anda tahu. Pertama kali masuk Anda tahu. Pertama kali keluar Anda tahu. Maka tanpa Anda sadari, Anda harus melihat seluruh nafas. Karena Anda harus jagain. Anda harus tahu pertama kali keluar, pertama kali masuk. Ini disebut menjaga pintu nafas. Mengetahui seluruh tubuh nafas. Dengan menjaga pintu nafas, kita jadi mengetahui seluruh tubuh nafas. Nah, nafas masuk, nafas keluar. Ini yang perlu dilakukan dalam meditasi nafas. Sejauh ini instruksinya sudah benar. Kalau Anda hanya pegang instruksi ini, Anda besok pergi ke hutan tidak mau pulang lagi, Anda mungkin mencapai jana keempat. Iya, hanya modal itu aja, nggak usah jauh-jauh. Gini aja. Tapi, fokus ya. Pertanyaan sejuta umat. Tapi Bante, pikiran saya kok nggak pernah diem ya? Ya, pikiran saya kok selalu mengembara ya? Nah, oleh karena itulah saya datang ke Palembang. Nggak ada di buku lain. Anda cari nanti. Ini mikirnya bertahun-tahun. Ya, ini mikirnya bertahun-tahun. Nggak ada di buku manapun. Ini ilmu mahal ini. Tak kasih gratis Bapak Ibu. Ya, biar saya mumet mikirnya. Bagi ke Bapak Ibu. Siap-siap ya. Sien itu apa? Jana. Ya. Teit sien jana 1. Teji sien jana 2. Baik. Saya akan jelaskan arti jana supaya Anda tangkep. Jana adalah begitu terpisah dari kesenangan indrawi, berpisah dari hal-hal yang tak bajik. Seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat pertama, jana pertama. Dengan hadirnya awal pemikiran, keberlanjutan pemikiran, kebahagiaan, kegiuran, dan konsentrasi yang bertahan. Ini bahasa kitab. Nggak usah hafal, saya sederhanakan. Begitu terpisah dari kesenangan indrawi, terpisah dari hal-hal yang tak bajik. Artinya, kalau Anda mau meditasi, buang semua pikiran buruk, betul? Kebencian, ya, nafsu, buang dulu, ya. Nah, baik.
Yang jelek-jelek itu nggak datang. Bahasa Palinya pancaniwarana, tapi nggak usah hafal, nanti jadi terlalu rumit. Ya, pokoknya kalau mau duduk meditasi, nggak boleh benci, nggak boleh nafsu, nggak boleh males, nggak boleh ragu ya. Pikirannya jangan sedang terlalu kacau, banyak masalah juga sebenarnya nggak bisa meditasi. Kalau sedang terlalu kacau, ya Anda dengar Dharma dulu. Ya, dengar ceramah Dharma. Baik. Lalu, masuk ke dalam konsentrasi tingkat pertama, hadir 5 hal. Ya. 1, awal pikiran. 2, keberlanjutan pikiran. 1 apa? Awal pikiran. 2 apa? Keberlanjutan pikiran. 3, kebahagiaan. 4, kegiuran. 5, konsentrasi yang bertahan. Eka gata. Fokus pada objek. Supaya simple, 3 ini mau saya buang dulu. Konsentrasi sudah pasti. Oke ya? Kita nggak usah mikir lagi, namanya meditasi pasti eka gata. Pikiran manunggal. Kita pinggirkan dulu. Kebahagiaan dan kegiuran, anggap aja pokoknya happy. Dua-dua ini kebahagiaan. 1 sukha, 1 piti. Meditasi muncul kebahagiaan. Oke? Kita pinggirin dulu. Maka yang kita bahas 2 ini. Awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Apa sih ini Bante? Baik. Awal pikiran itu adalah pikiran yang pertama kali muncul. Anda duduk, tiba-tiba muncul besok hari Senin. Itu awal pikiran. Bahasa Palinya disebut witaka. Nggak usah hafal, nggak apa-apa. Pikiran itu lucu. Kalau muncul 1, dia beranak pinak. 1 jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 1000. Besok hari Senin. Coba, tak tungguin 2 menit, pasti keluar macam-macam. Keluar ya. Nah, ini saya sudah keluar. Pulang besok saya ke Mendut. Wah, bahagia saya. Ini sudah ini muncul ini. Ya, pesawat jam 9. Ini muncul ini. Tiba-tiba muncul nih, ketemu Bante Panyawaro. Ini muncul nih. Muncul lagi nih, gawat, belum kasih tahu supir. Saya beneran belum kasih tahu Pak supir. Nah, ini muncul terus. Pikiran awal beranak pinak. Setuju? Setuju ya? Baik. Pada jana pertama, witaka dan wicara melemah. Itu kuncinya. Hafal dulu ya. Jana pertama apa? Witaka wicara melemah. Witaka wicara melemah. Kalau hasilnya bahagia dan konsentrasi, udah kita skip dulu. Pastilah meditasi bahagia dan konsentrasi. Jadi kunci jana pertama adalah witaka wicara melemah. Kalau Anda dapat problem, dikejar korteks, yang nggak ngerti enggak apa-apa ya. Yang nggak ngerti selamat ya, Anda nggak stres ya. Karena saya dihubungi umat juga, Bante saya stres. Nah, enggak apa-apa ya, sabar. Baik ya, dikejar teks ya. Nah, Anda pusing. Kalau Anda dikejar KPR, ya lebih gawat dikejar pinjol. Tapi orang Palembang nggak ada lah dikejar pinjol ya. Apapun masalah Anda, dimarahi bos, barang nggak keluar, apapun itu. Witaka wicara apa? Menguat. Itu kuncinya Anda dapat ya. Witaka wicara menguat. Saya sengaja ngulang-ulang supaya hafal ya. Kalau nggak nanti minggu depan lupa. Kalau saya giniin terus ulang. Tahun depan masih ingat. Jana pertama witaka wicara melemah. Kalau stres witaka wicara menguat. Wah, jago ini. Lanjut jana kedua. Siap-siap ya. Begitu terpisah dari kesenangan indrawi, terpisah dari hal-hal yang tak wajib, seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat kedua atau jana kedua dengan lenyapnya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Seseorang masuk dan berdiam di dalam kebahagiaan, kegiuran, dan kemanunggalan pikiran. Apa jana kedua? Lenyapnya witaka dan wicara. Saya ulangi, apa jana kedua? Lenyapnya witaka dan wicara. Anda tahu nggak artinya?
Artinya kalau Anda masuk jana kedua, pikiran ini diam total. Katakanlah 2 jam. 2 jam pikiran itu diam total. Anda tidak pernah merasakannya seumur hidup. Kalau pikiran Anda diam itu paling 1 menit, paling 3 menit, paling hebat 5 menit sudah terkejut-kejut. Karena 5 menit saja pikiran Anda diam itu kebahagiaan luar biasa. Lalu Anda bangun, Bante, saya sudah dapat PT, Bante, jana keempat. Ya, baik apapun itu. Tapi kalau seseorang capai jana kedua, pikirannya diam selama berjam-jam. Sang Buddha tidak buat standarnya berapa jam. Nah, kita bayangkan aja berjam-jam. Begitu ya? Baik. Ujian ya. Ujian dadakan. Kalau ada orang nanya ke Bapak Ibu, Pak, Bu, kenapa ya saya meditasi kok pikiran saya tidak bisa diam? Apa jawabannya? Apa? Belum apa? Jana keberapa? Bukan. Kalau 1 melemah. Kan dia pengennya apa? Dia kepengennya pikiran tidak mengembara sama sekali. Betul ya? Itu yang Anda risaukan toh? Kenapa ya Bante, saya meditasi sudah 10 tahun di Sikadama Sriwijaya ini. Pikiran tak bisa tenang Bante. Kenapa ya? Tak nila Bante, 10 tahun. Ini kayaknya feng shui nggak bagus. Nah, ya. Bukan. Jawabannya adalah Anda belum mencapai jana kedua. Selamat. Ini jarang yang tahu ini. Ilmu mahal. Anda nanti keluar kota ikut ETC, pembahasan meditasi, begitu bahas jana, wah orang Palembang goyang-goyang kepala semua. Mimpai. Nah, mimpai. Ya. Nanti ditanya, mengerti ya? Mengerti. Gak susah. Witaka wicara. Wih, gitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya meditasi samatha itu intinya cuma satu. Berjuang mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikiran itu namanya menenangkan. Makanya muncullah bahasa Indonesia, meditasi ketenangan. Tapi kalau nggak dibahas, nggak tahu tenangnya apa, nggak tahu. Baik, kita masuk lagi, lebih jauh lagi. Siap-siap ya. Sudah 1/2 jam Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini ilmu penting nomor 2. Semua harus konsentrasi. Ya. Ada 3 kondisi ketika kita bermeditasi. Berapa kondisi? 3. Kondisi yang pertama, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Muncul pikiran, anak saya udah pulang belum ya? Jam berapa dia pulang nanti ya hari Minggu? Bandel anak ini. Muncul. Lalu mengembaralah pikiran ini. Kalau pikiran mengembara sampai Anda tidak tahu nafas masuk, nafas keluar, 8 menit. Namanya? Betul. Namanya adalah melamun. Ya. Jadi kondisi pertama dalam meditasi adalah melamun. Setuju? Siapa yang pernah meditasi jadi melamun? Ada? Wah, ada ya. Baik ya. Yang lain ada juga. Goyang kepala tapi enggak. Raise hand, enggak apa-apa. Yang golput juga ada. Enggak apa-apa. Negara demokrasi ya. Baik. Kita meditasi bisa yang pertama keadaannya pikiran melamun. Setuju ya? Setuju. 3. Nah, konsentrasi. 2 dulu Bante. Betul. Yang 2 itu ilmu rahasia saya. 3 dulu. Ya.
Minum dulu ya. Mau saya mikirnya lama, mau saya bagi juga mikir-mikir saya. Oh, sudah ada. Ya, enggak apa-apa. Bagi Anda yang senang bermeditasi, ulang malam ini, meditasi Anda berubah seumur hidup. Itu tantangan saya. Ya, enggak percaya ikut sampai habis. Nomor 3. Kondisi jana kedua. Betul ya? Pikiran tidak mengembara sama sekali. Kalau nomor 1 kan ngembara, nggak pulang-pulang. Kalau ini pengembaraannya hilang. Awal pikiran lenyap, keberlanjutan pikiran lenyap. Ya. Jadi di pikiran kita itu ada 2 hal. Ya. Anak-anak keluar masuk nggak apa-apa. Bapak Ibu konsen ke saya. Ya, namanya anak-anak wajar. Yang penting tetap konsen ke saya. Nanti ada yang telat masuk nggak apa-apa. Ya, konsen ke saya. Baik. Nah, lupa ini. Diabetes juga saya ternyata ya. Baik, Bapak Ibu bayangkan, di dalam pikiran kita itu ada 2 hal. Satu, bagian yang ngobrol. Satu, yang mengeluarkan gambaran. Betul? Coba, bisa nggak bayangkan ada seekor kuda putih? Bisa? Bisa ya, itu bagian visual. Ya. Tapi kalau saya nanya Anda 4 tambah 4, ada yang jawab di hati 8. Itu bagian audio. Anda ngobrol dengan diri sendiri, audio visual muncul. Baik, audio saya sebut suara hati. Visual saya sebut gambar pikiran. Bapak Ibu Saudara, pada saat kondisi ketiga adalah suara hati dan gambar pikiran ini tidak muncul sama sekali selama berjam-jam. Yang kita sebut jana kedua. Kondisi ketiga. Kondisi pertama melamun. Kondisi ketiga jana kedua. Baik. Bapak Ibu Saudara semua meditator pemula. Bisa enggak capai jana kedua di bulan pertama? Bisa? Enggak bisa. Kalau saya boleh kasih standar ya. Kalau Anda ingin capai jana kedua, saya kasih standar. Ini duga-dugaan saya. Standarnya itu 1 hari meditasi 6 jam. 15 tahun. Ya, kalau saya boleh kasih standar. Dari mana saya bikin standar ini? Gak ada. Nebak aja. Tapi karena saya punya kebiasaan, kalau mau belajar sesuatu itu saya tahu ini belajarnya mau berapa lama. Contoh, kalau saya lihat buku, saya bisa tahu ini baca 1 halaman 4 menit. Kalau dibaca pelan-pelan. Misalkan buku bahasa Thai. Kalau buku bahasa Indonesia 1 halaman 1 menit 15 detik lewat. Saya bisa hitung sampai ini mau berapa lama ini. Udah kebiasaan, seneng saya hitung begitu. Mau belajar bahasa, ada 10.000 kosakata penting. Tergantung Anda mau belajar sehari berapa jam. Jadi bahasa itu nggak ada standarnya. Kalau ditanya perlu berapa tahun bisa Mandarin, itu pertanyaannya salah. Perlu berapa jam? Kalau sehari belajarnya 1 jam, ya 6,5 tahun. Kalau sehari belajarnya 2 jam, 3 tahunan. Betul ya? Kalau dia mau belajar sehari 4 jam, nah setahun lebih. Makanya jangan heran kalau ada orang bisa 8 bulan sudah cukup menguasai bahasa itu. Bukan dia super hebat, super komputer. Nggak ada, saya belum pernah ketemu. Tapi karena dia sehari belajarnya 6-7 jam. Cuma itu permainannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 7. Oleh karena itu kalau saya boleh hitung-hitung tebak-tebakan, Anda ingin jana kedua toh? Tapi jangan jadi sedih ya. Saya pikir Anda meditasi sehari 6 jam. 2 jam pagi, 2 jam siang,
2 jam sore, 2 jam malam. Dimarahilah sama suami atau istri Anda. Ya. Berapa lama Bante? 6 sampai 15 tahun. Itu dugaan saya. Yang 6 tahun siapa Bante? Yang berbakat. Yang 15 tahun kurang berbakat. Duga-dugaannya, tapi Anda jangan jadi sedih. Saya cuma 1 jam Bante sehari, nggak apa-apa. 4 kehidupan. Nah, betul toh? Nggak apa-apa, bisa aja kehidupan ketiga ini Anda jadi biku, ya Anda bisa meditasi 4-6 jam sehari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, memang sangatlah sulit mencapai jana kedua. Oleh karena itu, bagi meditator pemula, Anda berjuang mencapai kondisi kedua. Kan tadi 3 ya? Apa Bante kondisi kedua? Bukan melamun, tapi belum jana kedua. Tapi bukan melamun. Apa maksudnya? Baik. Ini saya perlu Anda konsen. Saya minum dulu ya. Tapi saya perlu Anda konsen. Anda siapkan batin. Anda perlu berlatih. Kendati pun muncul suara hati dan gambar pikiran, saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Itu. Saya ulang ya. Kendati pun muncul suara hati dan gambar pikiran, namun saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Artinya apa? Enggak melamun. Tapi bukan fokus sempurna. Unik ya? Melamun enggak? Enggak. Jadi caranya gimana? Anda duduk. Nafas masuk. Nafas keluar. Muncul gambaran rumah Anda. Kalau Anda pelihara anjing yang Anda sayang, muncul gambaran peliharaan Anda. Walaupun gambaran ini muncul, Anda masih tahu. Nafas masuk, nafas keluar. Nggak perlu disebut nafas masuk, nggak ada. Hanya tahu saja, mengetahui. Nanti yang terjadi adalah suara hati dan gambaran pikiran itu tidak berkembang menjadi lamunan. Ya, dia barangkali melemah, ganti gambar yang lain. Tapi Anda terus tahu, nafas masuk, nafas keluar. Pelan-pelan mungkin dia berganti gambar lagi. Tapi akan ada satu ketika Anda merasa gambaran dan suara itu melemah. Saya kasih satu simulasi. Lebih nyaman mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau kerja, anggaplah bikin laporan akhir bulan, atau Anda mau ngitung uang banyak, hasil dagang seminggu, cash. Terserah Anda pilih mau yang mana. Mau yang cash Bante, Acin cari. Ya. Lebih nyaman mana? Kerja di ruangan yang tenang, atau kerja di ruangan yang anak-anak sibuk bermain 3-4 orang? Lebih nyaman mana? Yang tenang. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau terpaksa ada anak-anak 3-4 orang terus bermain, terpaksa, Anda bisa kerja nggak? Bisa, dan itu selalu kita lakukan ya. Dulu di rumah bikin PR ya, rumah ya ribut. Ya, orang tua nelpon, ada yang nonton, segala macam. Bisa nggak kita kerja PR? Bisa. Artinya, sebenarnya ada suara hati dan gambar pikiran yang berlalu lalang itu, Anda tetap bisa melihat nafas. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus berandai, Anda harus memahami analogi ini, kendati pun anak-anak bermain, saya tetap bisa hitung ya, pembukuan bulanan. Walaupun tidak sekonsen kalau yang pertama. Tapi kalau sudah terbiasa, pembukuannya benar juga, nggak lari juga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membuat analogi itu, nanti Bapak Ibu ketika meditasi, Anda harus tahu mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Kalau tiba-tiba muncul suara di gambar pikiran, jangan kesal sedikit pun. Tugas Anda hanya tahu nafas masuk, tahu nafas keluar. Dan Anda tidak gagal. Ya. Jadi selama ini Anda berpikir kalau pikiran mengembara sedikit, gagal saya. Pikiran belum tenang. Tidak. Anda tidak gagal. Anda berhasil. Itulah kondisi kedua. Selama Anda masuk ke kondisi kedua, Anda dalam keadaan berhasil. Anda latih itu terus, kondisi kedua ini akan menguat. Apa yang terjadi? Anda bisa melihat nafas menjadi lebih mudah. Suara hati dan gambar pikiran tadi melemah. Melemah dan melemah. Ini Anda harus tes sendiri. Benar nggak melemah? Ya, Anda duduk. Perhatikan batin sendiri. Kalau sampai satu standar, di mana pikiran itu melemah, muncul kebahagiaan. Selamat. Jana pertama. Mungkin seberkas jana pertama. Tapi prosesnya sudah benar. Dilatih terus, kebahagiaan ini akan meningkat. Sampai di satu standar, itulah yang Sang Buddha sebut sebagai jana pertama. Tapi Sang Buddha nggak bisa menyampaikan happiness-nya seberapa tinggi. Karena nggak ada ukuran happiness. Ya. Kalau hari ini mau ngukur mungkin bisa. Cek darahnya, endorfinnya seberapa tinggi. Tapi itu 2600 tahun yang lalu. Atau otak sekarang bisa di-scan MRI. Meditasi sambil di-scan. Dan itu dilakukan para biku Tibet. Dan sudah terbukti, bahkan ada bukunya. Ya, Science of Meditation. Ada bukunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ini dilatih terus, nanti pikiran akan menjadi diam, Anda masuk jana kedua. Baik, saya mau stop sebentar. Ada nggak yang bingung atau punya pertanyaan apa? Atau cukup jelas? Boleh. Selama ini juga kami biasanya diajarkan untuk kita kan fokuskan untuk memperhatikan keluar masuknya nafas dari ujung lubang hidung ini. Dan apabila terjadi sensasi di dalam pikiran seperti yang Bante bicarakan tadi, Bante, seperti yang ada gambar pikiran atau obrolan hati seperti Bante, jadi kita juga dianjurkan ngapa? Kita juga harus tarik nafas kembali. Kita fokus lagi ke nafas masuk, nafas keluar. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Ya, baik ya. Saya hanya bisa menjawab instruksi itu tidak sesuai Anapanasati Sutta. Titik. Kenapa saya harus jawab begitu? Karena saat ini teknik meditasi sudah terlalu banyak. Ya, hampir semua guru-guru besar di Myanmar itu bikin teknik sendiri. Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya di Myanmar, termasuk di Thailand, termasuk di Sri Lanka. Termasuk di Sri Lanka 1000 tahun yang lalu. Jadi kitab-kitab yang terkenal ya, yaitu kitab Visuddhimagga, itu ditulis oleh Bhikkhu Buddhaghosa 1000 tahun yang lalu di Sri Lanka. Dan itu bukan dari Sang Buddha. Anda jangan tanya saya, jadinya itu benar apa enggak? How do I know?
Ya, yang saya bisa jawab adalah saya mengikuti Anapanasati Sutta. Ajaran siapa? Sang Buddha. Jadi kalau Anda keluarkan kitab lain, ya, kitab dari Theravada, Mahayana, Tantrayana, nanti aliran lain, tidak dari Sang Buddha, saya tidak bisa bahas juga. Ya. Nanti ada teknik perhitungan angka, masuk satu, keluar satu. Ya, Thailand masuk Bud, keluar Doho. Bud, Doho. Sangat terkenal. Tapi saya hanya bisa mengatakan silakan Anda explore, tapi saya menyampaikan sesuai Anapanasati Sutta. Ya. Titik sentuh ini juga tidak ada di dalam Anapanasati Sutta. Ya, tapi beberapa guru sangat terkenal ini ya, beberapa guru dari Myanmar juga ya, yang dulu saya ikuti karena pengalaman hidup saya. Mereka meletakkan ada yang di ini, pinggiran hidung, ada yang di sini hidung, ada guru yang di sini, ada yang bahkan kembang kempis perut. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan tidak ada instruksi itu di Anapanasati Sutta. Kalau Anda nyaman, silahkan. Karena sepertinya, saya harus pakai kata sepertinya, ya bisa membawa Anda ke jana kedua juga kalau caranya benar. Ya, karena jana kedua itu kan lenyaknya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Tapi kalau beberapa teknik menurut saya malah mencegah pikiran itu tenang. Kalau Anda melafalkan sesuatu ketika bermeditasi, pikiran Anda tidak akan pernah diam. Setuju ya? Ya, oleh karena itu kalau Anda belajar dari guru-guru yang menyebutkan angka pun, masuk satu, keluar satu, masuk dua, keluar dua. Guru itu pasti akan mengatakan setelah tenang, perhitungan itu ditinggalkan. Tapi sesungguhnya ya yang saya nyaman, setelah saya explore begitu banyak teknik, saya start itu udah nggak hitung. Awalnya saja sedikit berat, tapi nanti kalau sudah terbiasa sangat nyaman. Karena Anda sudah terbiasa menenangkan pikiran secara cepat. Ya, silakan Anda explore. Ya, karena memang saat ini cukup sulit belajar meditasi. Sulitnya apa? 10 guru, 10 teknik. Ya, itu sulitnya. Tapi yang hari ini saya berikan itu sebenarnya kayak sedikit rahasia. Yang begitu Anda tahu, Anda bisa pakai di semua teknik. Yang penting jangan melamun. Itu aja. Itu dulu. Kalau mau berharap pikiran tidak mengembara sama sekali, mah jana kedua. Anda coba di teknik apapun, menurut saya tidak akan ketemu secara instan. Kalau ketemu, berarti Anda dulu sudah bermeditasi. Ya, Anda berbakat. Mungkin setelah itu gabung ke Sangga Theravada Indonesia. Ya, karena Sang Buddha sendiri umur 7 tahun capai jana sudah. Karena bakat kelahiran sebelumnya. Kelahiran sebelumnya beliau pernah menjadi biku di bawah Buddha Kasapa. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada lagi satu pertanyaan? Silakan, Pak. Baik, ngantuk itu adalah gangguan pemula sebenarnya. Karena meditasi itu belum cukup membahagiakan. Dan itu prosesnya lama. Dalam artian begini, semua orang tahu olahraga itu penting. Tapi kan tidak semua orang rajin berolahraga. Padahal penting. Kapan seseorang bisa rutin berolahraga? Sampai mau dilarang aja udah nggak bisa. Ketika dia merasa bahagia ketika berolahraga dan setelah berolahraga. Dan proses menemukan itu mungkin bisa 6 bulan. Ada orang jogging dia beneran happy. Coba aja orang yang nggak pernah olahraga jogging, mau mati Bapak Ibu. Ya. Tapi ada orang dia nggak jogging, dia beneran nggak bisa. Hidupnya itu untuk jogging. Nah, jadi artinya dia melatih berulang-ulang sampai hal itu membahagiakan. Baik. Jadi meditasi untuk para pemula sebenarnya goal Anda itu adalah
menjadi bahagia dalam bermeditasi. Itu goalnya. Gak usah cerita jana kedua, jana ketiga, nibbana, masih jauh. Be comfort dulu. Menjadi nyaman, menjadi senang bermeditasi. Baik, kita bahas ngantuk. Oleh karena itu, normal ya, wajar seseorang meditasi menjadi ngantuk. Tipsnya bagaimana? 1. Diusahakan kita menjadwalkan sesi meditasi kita di saat kita paling tidak ngantuk. Kapan itu Bante? Baru bangun dan belum makan. Ya pasti nggak ngantuk, mau baru bangun gimana ngantuk? Ya, Anda baru bangun, tapi kalau badannya berbeda ya baik, Anda ganti jamnya. Mungkin sore jam 4 itu Anda paling tidak ngantuk. Boleh. Ya. Masa kita paling tidak ngantuk itu kita jadikan waktu bermeditasi. Kalau Anda semangat 45, biasanya bangun jam 7, besok saya mau meditasi. Sudah ikut kelas Bante Abhijanto. Anda bangun jam 3 mau meditasi, mana bisa? Ya. Jadi yang pertama pilih the best time. Untuk awal-awal latihan, nggak usah memaksakan diri, super ngantuk kita paksa meditasi. Nanti badan jadi semakin nggak suka meditasi. Ya. Pertama. Tips kedua, badan tegak. Ya, badannya tegak. Kalau begini, bisa memicu ngantuk. Tegak. Yang ketiga, tegaknya dipertahankan sampai menjadi habit. Yang artinya kalau kita ngantuk pun dia nggak nunduk. Jangan gini meditasi. Bad habit, ya kebiasaan buruk. Begini. Kadang saya ngantuk. Kalau di wihara ada jadwalnya. Kalau sedang ikut jadwal, kadang saya ngantuk sekali. Tapi saya tetap begini. Apa yang terjadi? Ya ini dulu waktu wasa-wasa pertama ya, kenangan saya. Wasa-wasa pertama meditasi sangat berat. Kadang ngantuk sekali, tapi saya berusaha tegak. Apa yang terjadi? Ini badan mau jatuh, tapi dia jatuhnya gini. Ya, karena kita mau tegak. Nah, hebatnya, kadangkala 2-3 kali tersentak seger. Nah, hilang ngantuknya. Kadangkala. Kadangkala gimana Bante? Keluar air mata. Ya, saking ngantuknya. Ngantuk. Baik. Jadi tips yang pertama cari waktu terbaik, tips yang kedua tegak ya. Ya, tips yang ketiga tekniknya benar ya. Ikut dengerin yang saya sampaikan ini, tekniknya sih nanti sudah cukup baik. Itu saja sih, sisanya harus dilawan. Tidak ada cara lain. Ya, seperti orang yang baru berolahraga, dia datang ke kita, capek, gimana ya olahraga biar nggak capek? Nggak ada. Hari pertama fitness ini, waduh badan sakitnya minta ampun. Lalu ada yang bilang, saya mau fitness tapi yang nggak sakit. Kita cuma bisa kasih 2 kata, sabar dan dilawan, gitu ya. Jadi Bapak sabar dan dikerjakan, dilawan ngantuknya, tapi kita atasi dengan tadi, cari waktu terbaik, nggak apa-apa. Coba nanti setelah beberapa bulan, ngantuk itu akan berkurang. Kalau di tempat Acan Bram, beliau buat retreat. Kadang ada orang saking ngantuknya nggak tahan. Tahu nggak Acan Bram bilang apa? Tidur dulu, nanti balik lagi. Ya. Karena mau gimana dipaksa. Ya, ada orang yang kerjanya itu owl, burung hantu. Ya, kebalik jadwalnya. Ya, lalu dia ikut retreat menderita. Ya, Acan Bram sih ngerti. Acan Bram bilang, tidur dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin jam 11.30 orang semua sudah tidur, dia buat tegak. Ini burung hantu toh, tegak dia. Ya, itu ya. Ya, Anumodana. Satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Boleh nanti. Bisa. Awalnya sulit. Jadi tipsnya istirahat dulu. Ya, pulang kerja atau pulang berkegiatan, jangan langsung meditasi.
Kalau lelah, rehat dulu, rebahan dulu. Ya, rebahan sampai capeknya hilang, meditasi. Nah, kalau terbawa terus dipaksa. Itu bohwat. Jadi kayak duduk bantai kaki kesemutan. Dipaksa. Kenapa dipaksa? Gini, kaki kesemutan itu awalnya 20 menit kesemutan. Tapi kalau kita kerjakan terus dia mundur. Ya, hari keempat dia 25 menit kesemutan. Seminggu 30 menit. Nah, kalau Anda duduk terus dia naik terus. Ya, beberapa biku sekali duduk 7 jam. Ya enggak bisa itu kalau enggak latihan, itu naik pelan-pelan. Ya, jadi kesemutannya itu mundur. Nah, jadi saya pikir kalau kita bermeditasi sangat melelahkan, nggak apa-apa, sedikit dipaksa. Apa yang terjadi ketika kita sudah memaksakan diri, semua otot-otot yang membuat badan kita tegak, menguat. Sebenarnya kita tegak begini tuh lelah karena ototnya kerja. Megangin badan toh. Ya, lihat kalau orang upacara berdiri bisa pingsan loh. Ya toh? Nah, jadi sebenarnya tegak begini itu melelahkan bagi beberapa otot kita. Gak apa-apa, otot itu akan menguat dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau rutin setiap hari. Ya, kalau seminggu 2 kali mungkin sedikit lambat. Itu tips saya. Yang ketiga, ini tipsnya Bante Dhamaudo, beliau sudah meninggal. Tipsnya sih luar biasa bagus. Lim tampuk kopi sing kata beliau ya. Minum dulu sedikit kopi. Ya, itu tips Bante Dhamaudo. Nah, yang nggak minum kopi, minum Milo. Ini beneran beliau bilang Milo. Saya ulang ini. Bolim kopi tuh, lim tampuk Milo lah. Bante Dhamaudo. Ya, ceramah Hokkin yang best of the best. Saya dengerin ceramah beliau 3 tahun lebih. Kepengen berlatih dengan beliau. Waduh, meninggal dulu. Ya, saya mikir saya nanti sudah lewat 5 wasa, sudah bebas ya. Di bawah 5 wasa belum bebas, kemana-mana harus izin. Nah, setelah lewat 5 wasa bebas, saya mikir mau latihan di tempat beliau. Ya, bahkan dulu saya dari wasa pertama tidurnya papan, nggak pakai kasur. Kenapa? Karena saya dengar dari teman-teman para bante, tempat beliau itu nggak ada kasurnya, tidurnya di papan. Saya latihan juga tidur di papan. Nah, jadi saya kasih tahu Bapak Ibu yang belum pernah tidur di kayu, Anda akan sakit 2 minggu aja. Setelah itu nyaman, nggak kalah sama spring bed yang mahal. Iya. Tapi Anda harus menderita berapa lama? 2 minggu. Sakit sini, sakit sini. Ya, yang mau coba silahkan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya itu ya Pak ya. Terima kasih. Ini Ibu silahkan. Kenapa? Wah, hebat sekali. Apa? Iya, baik ya. Bahkan tanpa ditanya pun sudah saya jawab. Lumayan sakti juga ini ya. Bapak Ibu, saya tutup dengan menyimpulkan semuanya. Ya, mungkin 15 menit. Anda konsen, setelah itu Anda latihan sendiri. Ini puja bakti ya Bu ya. Ya, berarti singkat. Setelah itu kita tutup. Jadi sebelum saya simpulkan begini. Saya belajar Dharma itu di umur 19. Sekarang saya umur 32. Berapa tahun? 13 tahun ya. Mungkin bahkan 18-an. Nah, jadi 14 tahun. Buku yang saya baca cukup banyak. Teknik macam-macam sudah saya baca. Ya. Saya nggak bisa bahas semuanya. Karena 2 hal. Satu, terlalu banyak. Yang kedua, nanti orang marah. Karena itu kan tekniknya orang. Saya harus bahas, ada namanya toh, ada gurunya toh. Teknik ini, teknik ini, teknik ini. Nggak pasnya di mana, pasnya di mana. Baik, oleh karena itu saya hanya bisa bilang begini. Semoga Anda tahu maksud saya. Ini yang dipraktekkan Sang Buddha langsung. Ya, Anapanasati Sutta. Ya. Tidak saya tambah, tidak saya kurang. Kalau Anda cocok, silakan ambil.
Bagi saya ini sudah yang paling aman, ya. Bahkan saya pernah di satu wihara, ada satu kepala wihara Bante sangat senior, namanya harus saya rahasiakan. Beliau ngundang saya ngajar retreat, Bapak Ibu. Tapi minta saya pakai teknik orang lain. Ya, saya enggak mau. Saya bilang, maaf Bante, kalau saya mimpin ya saya harus pakai Anapanasati Sang Buddha. Oh, enggak apa-apa, bisa belajar dulu ya. Ini ada rekamannya. Lalu setelah saya telusuri, teknik itu dari Belanda. Iya, jadi seorang pecinta spiritual, ya dia gabung-gabung teknik Buddhis, Hindu atau bagaimana saya tidak ngerti, muncullah teknik ini. Teknik apa Bante? Nggak berani saya sebut. Nah, tapi ya enggak apa-apa, saya tolak aja. Ya, beliau mungkin ya agak stres sedikit, tapi ya enggak apa-apa. Jadi yang bisa saya sampaikan ini dari Sang Buddha. Kalau Anda cocok, latih terus. Ya, siap-siap ya. Anda duduk Bapak Ibu, kita duduk ya, saya peragakan. Bagi yang tidak sanggup duduk begini karena umur, boleh duduk di kursi, nggak soal. Ya. Jadi Bapak Ibu, kaki saya itu sebenarnya satu di depan, satu di belakang. Ya, kaki saya seperti ini. Dulu kaki saya seperti ini, nyaman juga. Ya, saat ini seperti ini. Dua-duanya boleh. Ya. Nah, ada orang yang hebat, lotus, lipat sini, lipat sini. Boleh ya. Tapi itu sakit banget. Tapi katanya itu kalau sudah terbiasa sangat nyaman. Saya tidak pernah coba. Ya. Biasanya itu Bante yang kurus-kurus Bapak Ibu. Ya, saya bisa begini aja sudah syukur ya. Nah, oh, biku bule aja nggak bisa gini. Biku bule mereka pakai kursi gitu ditinggiin. Nah, didesain khusus, keren juga. Yang kemarin ke Wat Panana Chat saya lihat, hebat ini ada kursinya. Ya, orang bule nggak bisa begini. Orang bule itu kalau duduk gini ininya nggak bisa rata, nggak tahu kenapa. Naik. Jadi konstruksinya berbeda mungkin ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya seperti ini ya. Biasanya kiri di depan, kanan di belakang. Tapi itu saya, Anda nggak usah ikut juga. Anda cari nyamannya Anda. Tangan itu nggak soal ya. Mau gini, mau gini, mau gini. Nggak ada keajaiban di tangan ini, nggak ada. Ya. Saya biasanya kanan di atas, kiri di bawah. Ya. Kadang jempol saya satuin, tapi saya nggak pernah gini, saya jatuhin ke bawah. Kadang jempolnya nyatu, kadang juga lepas. Ya enggak apa-apa. Yang penting relax ya. Jadi ini. Nah, badan tegak. Saya punya satu kebiasaan lagi. Sebelum mulai saya tarik nafas panjang, relax dan mendalam. Kadang satu kali, kadang dua kali. Jadi ini kayak startnya, biar pikirannya diem. Tidak sekencang ini juga, ya ini simulasi aja. Lalu Bapak Ibu, saya mulai. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Saya tidak menggunakan titik sentuh. Kalau pikiran, kalau nafas kita masuk, enggak mungkin badan kita enggak tahu. Ya, tidak mungkin. Mana masa nafas masuk badan enggak tahu. Ya, jadi tidak ada titik sentuh di saya. Tubuh hanya mengetahui. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, segala pikiran yang muncul abaikan. Mulai mocam, polai pocam. Ini dalam Buddhisme Zen diajarkan begitu. Ya, marah,
muncul, mara ditebas. Ya. Fo muncul, fo ditebas. Itu dalam bahasa Jepang diajarkan begitu. Tapi agak kasar kalimat ini, tapi maksudnya adalah apapun pikiran yang muncul, abaikan. Kembali ke nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya alamiah saja, seperti biasanya kita bernafas. Apabila muncul pengembaraan pikiran, abaikan. Apabila tidak bisa mengabaikan, anggap saja anak-anak yang sedang bermain. Selama kita mengetahui nafas masuk, nafas keluar, kita sudah benar. Suatu ketika Anda akan terkejut. Walaupun pikiran sedikit mengganggu, ada suara hati, ada gambar pikiran, tapi Anda tetap memegang nafas masuk, nafas keluar, pikiran Anda menjadi tenang. Dan ini pengetahuan baru untuk kita. Walaupun sedikit diganggu oleh pikiran, saya mampu menenangkannya. Dan seperti itu dilanjutkan. Bapak Ibu silakan buka mata. Nanti Anda boleh praktek malam sebelum tidur sama. Ya, sebelum tidur Anda boleh coba nafas masuk. Gak usah bermeditasi. Kita tidak sebut bermeditasi. Karena nanti Anda berpikir nggak sopan Bante meditasi sambil tidur. Nggak usah sebut itu meditasi. Sebut aja mini practice, latihan kecil. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Dan pikiran mengembara itu nggak perlu dianggap gangguan. Karena kan latihan kecil, mini practice, latihan mini. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran muncul, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Yang tugas kita adalah selama saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, pikiran-pikiran yang menjadi dekorasi itu nggak apa-apa. Anda mudah-mudahan bisa nangkep yang saya maksud. Anda tetap bisa rileks walaupun ada gambar pikiran. Jawabannya selamat. Anda menemukan satu skill baru. Anda boleh menamainya menenangkan pikiran separuh. Ya. Dan akhirnya apa? Ketiduran. Iya, karena mau tidur toh. Nanti kalau ketiduran gimana? Ya bagus, memang mau tidur. Ya. Kalau nggak bisa tidur gimana? Lanjut sampai arahan. Ya. Itu win-win solution. Ya, itu hebat banget itu. Makanya kalau malam nggak bisa tidur itu aja. Kalau ketiduran, bagus. Nggak ketiduran, arahan. Anumodana semuanya. Semoga membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Sabi sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.